pagi Upasaka dan Pasika, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Saya akan melanjutkan yang kemarin, sutta mengenai perumpamaan seseorang yang berada di air. Yang kelima dan yang keenam adalah seseorang yang telah naik ke atas dan menyeberang. Apa yang dimaksudkan di sutta ini adalah seseorang yang naik diperumpamakan seperti seseorang yang berpikir, keyakinan, rasa malu, rasa takut, kegigihan, dan kebijaksanaan adalah baik dalam melatih kualitas-kualitas bermanfaat. Dengan hancurnya jasmani, setelah kematian, ia akan kembali sekali lagi. Dan dia telah melemahkan keserakahan, kebencian, dan delusi. Setelah dia terlahir kembali di alam itu, yaitu kembali satu kali lagi, dia akan terbebas dari segala penderitaan. Yang artinya di dalam sutta ini ada seseorang yang telah mencapai kesucian tingkat sakadagami, yang artinya atau yang biasanya diartikan yang kembali satu kali lagi. Jadi setelah meninggal, sebelum meninggal dia mencapai kesucian sakadagami. Kemudian meninggal, terlahir kembali menjadi manusia. Setelah meninggal menjadi manusia, terlahir kembali manusia lagi. Di kelahiran yang terakhir ini, dia mencapai tingkat kesucian arhata. Nah, yang kelima ini adalah orang yang berada di dunia ini. Yang keenam adalah seseorang yang telah naik ke atas dan menemukan pijakan kaki yang kokoh, yang artinya adalah seseorang yang berpikir bahwa keyakinan, rasa malu, rasa takut, kegigihan, dan kebijaksanaan adalah hal yang baik dalam melatih kualitas-kualitas bermanfaat. Dengan hancurnya jasmani, setelah kematian tiba, dia terlahir kembali di alam yang secara spontan, yaitu di alam para dewa. Setelah terlahir di sana, dia akan mencapai tingkat kesucian arhata di alam sana, yaitu yang tidak kembali lagi, yang artinya adalah seseorang ini telah mencapai kesucian tingkat anagami. Karena di yang keenam ini, dia telah mematahkan 3 belenggu dan telah mematahkan atau melenyapkan keserakahan, kebencian yang dipatahkan oleh anagami. Tetapi delusi tidak. Delusi ini moha. Moha ini dipatahkan ketika ia telah mencapai tingkat kesucian arhata. Nah, yang jenis kelima dan jenis keenam ini juga berada di dunia ini, dikatakan di sutta itu. Jadi dari kemarin-kemarin saya telah menjelaskan bahwa banyak
jenis manusia di dunia ini, baik manusia yang sangat bodoh sekali, yang manusia yang telah mencapai, yang manusia yang stabil, kemudian manusia yang mencapai kesucian sotapana, kemudian yang sekarang sakadagami dan anagami, juga masih berada di dunia ini. Nah, itu di dalam sutta ada macam-macam jenis manusia yang diperumpamakan oleh Sang Buddha, seperti halnya seseorang yang berada di dalam air. Nah, inilah Bapak Ibu, walaupun kita tidak mengetahui siapa-siapa yang sudah mencapai kesucian, tetapi dari sutta ini kita harus belajar bahwa mungkin masih beberapa manusia yang sudah mencapai tingkat kesucian, bahkan yang tidak mencapai kesucian. Sehingga kita harus mengambil hal-hal yang baik, yaitu kita harus berjuang mematahkan 3 belenggu yang pertama, yaitu Sakaya Ditti, pandangan yang keliru, pandangan yang salah mengenai atta, roh ataupun jiwa, yaitu tidak ada yang namanya atta, atman, roh ataupun jiwa. Kemudian wicikicca, kita harus mematahkan wicikicca, mematahkan keraguan-raguan terhadap Guru Agung Buddha, kemudian Dhamma dan Sangha. Tanpa adanya ragu-ragu lagi, kita harus mematahkan belenggu wicikicca ini. Yang ketiga adalah Silabbata Paramasa, aturan-aturan dan ritual-ritual apapun yang dapat menyebabkan seseorang mencapai kesucian. Nah, ritual dan aturan ini adalah pandangan yang keliru, yang semestinya kita tidak anut. Karena ritual apapun, kemudian aturan seperti apapun, atau kebiasaan apapun yang bisa mencapai kesucian adalah hal yang tidak mungkin. Karena tingkat kesucian ini harus dipatahkan, atau tingkat kesucian ini harus dicapai dengan jalan mulia berunsur 8 yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Nah, inilah Bapak Ibu, ketiga hal belenggu yang pertama. Kemudian Bapak Ibu harus juga berusaha dengan sekuat mungkin untuk mematahkan 2 hal lagi, yaitu keserakahan, kebencian. Keserakahan ini terhadap nafsu-nafsu apapun, nafsu ragawi, nafsu terhadap makanan, nafsu kecintaan terhadap alam-alam kehidupan yang akan datang. Kemudian nafsu lagi seperti halnya ingin musnah, yaitu ingin bunuh diri, atau nafsu-nafsu yang lainnya. Kemudian yang kebencian ini terhadap kegeraman, sering bermusuhan, sering tersinggung, tidak menyukai lagi orang-orang yang berhasil. Nah, kita harus mematahkan kebencian ini. Kalau kita berhasil dari kelima hal ini, dari 3 belenggu dan 2 belenggu yang lainnya, kita bisa mencapai tingkat kesucian anagami yang tidak kembali lagi.
yang nantinya setelah hancurnya jasmani, kita akan terlahir kembali di alam yang spontan, yaitu di alam para dewa. Nah inilah Bapak Ibu, bekal pada pagi hari ini yang menjadi makanan pada pagi hari ini, yaitu Bapak Ibu harus berusaha dengan sekuat mungkin untuk melenyapkan 3 belenggu yang pertama dan yang kedua. Nah mari kita limpahkan kebajikan ini kepada sanak keluarga, para leluhur kita yang sudah mendahului kita terlebih dahulu, juga para dewa yang ada di wilayah ini maupun di mana saja. Semoga mereka semua turut mengetahui dan berbahagia. Yadha Varivaha Purabari Purende Sakarang Evam Bewaitu Dinang Bedanang Upakapati Ijidang Matidang Dumhage Pameva Sami Jatuh Sape Prendu Sanggapa Candu Panaraso Yadha Marico Diraso Yadha Sapitio Vivachandu Saparoko Vina Sadumade Bhavatwandarayo Sukhidighayo Ko Bhava Abhiva Tanasili Sanicang Buddha Bacayeno Cataro Dhamma Vadhanti Ayuwando Sukhang Palang Bhavatu Sapa Manggalang Raghantu Sapa Dewata Sapa Buddhano Bhavena Sadasodhe Bhavantu Te Bhavatu Sapa Manggalang Raghantu Sapa Dewata Sapa Dhammano Bhavena Sadasodhe Bhavantu Te Bhavatu Sapa Manggalang Raghantu Sapa Dewata Sapa Sanghano Bhavena Sadasodhe Bhavantu Te.